Halo Sobat Baku Hantam, dilansir dari Historia.id. Setelah dihantam perang Vietnam oleh Amerika, sang paman gober ya kan, ternyata negara Nguyen ini juga pernah diinvasi oleh Tiongkok bos. Gila-gila nih Vietnam, warlordnya ASEAN nih. Nah, sejarahnya pada 17 Februari 1979, China meluncurkan invasi ke Vietnam. Ini sebagai tanggapan atas invasi Vietnam ke Kamboja. Ketegangan antara Vietnam dan China ini meningkat drastis setelah berakhirnya Perang Vietnam pada 1975. Dalam upaya memperkuat pengaruhnya, Vietnam membentuk kehadiran militer di Laos. Vietnam juga memperkuat hubungannya dengan Uni Soviet dan menjatuhkan rezim Pol Pot di Kamboja pada tahun 1979. Pada 17 Februari 1979, China ini mengerahkan lebih dari 200.000 prajuritnya beserta dengan 200-an tank dan kendaraan tempur lain ke 26 titik di perbatasan kedua negara yang merentang sejauh 1.400 km. Dalam waktu singkat, tentara pembebasan rakyat China ini merangsek masuk sejauh 20 km ke dalam wilayah Vietnam. Lebih dari 1 bulan kemudian pasukan China ini menyerbu, dan meski pasukan China sempat gontok-gontokan diusir dalam 9 hari pertempuran berdarah nan sengit serta mematikan. Waktu itu taktik dan strategi China dalam pengerahan infanteri sebanyak mungkin ini membuat jumlah personil yang dikerahkannya begitu besar. Pasukan reguler dikerahkan dari pangkalan militer di provinsi perbatasan seperti Guangzhou dan Kunming. China juga mengerahkan ribuan milisi, sebagian besar berasal dari provinsi yang berbatasan dengan Vietnam. Vietnam merespon taktik yang sporadis dari China ini dengan taktik yang berbeda. Vietnam ini hanya mengerahkan sedikit pasukan regulernya yang tetap dikonsentrasikan untuk menjaga ibu kota Hanoi. Karena kalau Hanoi fall, jatuh ya kan, maka berakhirlah juga pemerintahan komunis Vietnam waktu itu. Tapi ini komunis lawan komunis bos, kiri lawan kiri nih. Iya salam. Vietnam justru mengandalkan sekitar 150.000 personil yang terdiri dari pasukan reguler penjaga perbatasan ditambah milisi setempat. Tapi nih bos, pasukan milisi Vietnam nih mah veteran-veteran Vietcong bos, bukan ale-ale yang joget-joget. Maaf. Pertempuran demi pertempuran pun pecah. China mendapati kenyataan strategi militernya kurang efektif. Dalam 2 hari pertempuran diperkirakan ada 4.000 tentara Tiongkok ini tewas. Dukungan satelit Amerika waktu itu yang bersekutu dengan Deng Xiaoping dalam menghadapi Soviet ini nggak terlalu banyak membantu. Dan strategi dan taktik Vietnam untuk menghindari perang frontal skala besar ini jauh lebih jitu. Keterlibatan banyak veteran-veteran gerilyawan ini membuat pasukan Vietnam memenangi beberapa pertempuran. Mereka juga mendapatkan suplai persenjataan modern dan logistik dari airdropnya Soviet di Pochinki. Lebih dari 25.000 jiwa tentara China ini tewas dan ribuan lainnya luka-luka. Sementara Vietnam diperkirakan kehilangan sekitar 10.000 rakyatnya dan ribuan lainnya luka-luka, di samping rakyat sipil yang juga menjadi korban. Tidak ada yang menang dan kalah dalam invasi China ke Vietnam ini. Yang jelas China menarik mundur pasukannya karena ya kalah jadi abu, menang jadi babu. Iya salam, babu kapitalis. Silakan baku hantam kalian di pasar babi di Vietnam.